I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang integrasi sistem manajemen lingkungan berdasarkan ISO 14001, Sistem Manajemen Lingkungan Perspektif Life Cycle Assessment LCA, Prinsip Ekologi Industri, dan pemanfaatan limbah dengan Reduce, Reuse, Recovery. Sebelum masuk lebih dalam tentang hasil diskusi kelompok kami, mungkin alangkah baiknya izinkan kami memperkenalkan diri kami. Dimulai dari saya, nama saya Daniel Exodi Siagian dengan NIM akhir 067. Selanjutnya kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Nursia Manurung dengan NIM 122330055. Perkenalkan, nama saya Fauzi Rahmat Febrianto dengan NIM 122330086. Izin memperkenalkan diri, saya Putri Naisa Pratama, NIM 122330013. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Ramadan, NIM 1203358. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh kawan saya Nursia. Oke, baik. Kita akan masuk ke latar belakang tentang materi tersebut, yaitu permasalahan lingkungan semakin populer pada beberapa kondisi terakhir ini. Globalisasi di berbagai bidang pada akhir ini terkait dengan permasalahan lingkungan. Hal ini dapat memicu perusahaan untuk meningkatkan kinerja secara menyeluruh dan menghasilkan produk yang lebih ramah terhadap lingkungan. Nah, untuk memperoleh kinerja lingkungan yang baik, diperlukan komitmen tiap perusahaan. Untuk itu, adanya melakukan perbaikan berkelanjutan dengan adanya sistem lingkungan yang baik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Putri. Baik, masuk ke pengenalan ISO 14001. ISO 14001 yaitu merupakan standar yang disepakati secara internasional yang mengimplementasikan persyaratan untuk sistem manajemen lingkungan. Sistem manajemen lingkungan atau SML membantu organisasi dalam meningkatkan kinerja lingkungan melalui penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rio. Selanjutnya itu ada manfaat penerapan ISO 14001. Yang pertama itu menurunkan potensi dampak terhadap lingkungan. Yang kedua meningkatkan kinerja lingkungan. Yang ketiga menurunkan risiko pertanggungjawaban lingkungan. Dan yang terakhir sebagai alat promosi untuk menaikkan citra perusahaan. Untuk selanjutnya itu ada studi kasus. Studi kasus pada penerapan sistem manajemen lingkungan ISO 14000/2015, bidang industri kehutanan di bidang pelatihan karyawan manajemen. Lingkungan muncul sebagai sarana dalam pemecahan masalah lingkungan. Yang terdapat bantuan praktis yang biasanya resmi di suatu lembaga atau negara. Environmental manajemen lingkungan diperlukan untuk menghindari terjadinya degradasi lingkungan. Next. Selanjutnya dibacakan oleh Daniel. Baik, di sini ada sistem manajemen lingkungan perspektif LCA. Life Cycle Assessment merupakan suatu metode yang digunakan untuk menganalisis dampak lingkungan yang terjadi akibat berlangsungnya proses pembuatan suatu produk. Manfaat implementasi LCA itu sendiri pada proses produksi industri yaitu 1. Memperoleh output yang bersifat kuantitatif, bukan hanya kualitatif. Yang kedua, membantu penghematan pada bagian kegiatan, inventory, data sehingga secara tidak langsung akan terdata penggunaan secara akurat. Yang ketiga, mengoptimalkan proses produksi
produk sepanjang tahapan proses produksi. Yang keempat, membantu marketing sehingga pada akhirnya membantu meningkatkan pendapatan suatu perusahaan. Di sini kami ada membawakan studi kasus tentang LCA, yaitu penerapan LCA pada sistem manajemen pengolahan limbah rumah sakit. Dengan adanya pembangunan pusat pendirian rumah sakit menimbulkan dampak positif juga. Dapat diberikan dampak negatif pada lingkungan rumah sakit maupun masyarakat yang tinggal di daerah rumah sakit. Kegiatan yang dilakukan rumah sakit dapat menghasilkan banyak limbah berbahaya bagi lingkungan, seperti limbah klinis dan non-klinis baik padat maupun cair. Selanjutnya akan dibacakan oleh kawan saya, Nursyah. Jadi kasus yang dianalisis pada studi ini yaitu Life Cycle Inventory atau LCI, kemudian ada Life Cycle Impact Assessment, yang ketiga ada interpretasi hasil, lalu ada kondisi existing IPAL, dampak lingkungan IPAL, skenario perbaikan, dan alternatif perbaikan dari kasus tersebut. Next. Selanjutnya prinsip ekologi industri. Konsep ekologi industri terkait secara dekat dengan proses produksi bersih. Konsep ini melibatkan pencegahan pencemaran dalam rangka melindungi lingkungan dan meningkatkan efisiensi ekonomi. Adapun ada strategi untuk mengimplementasikan konsep ekologi industri ini yang terdiri dari 4 elemen, yaitu yang pertama mengoptimasi penggunaan sumber daya, yang kedua membuat suatu siklus material yang tertutup dan meminimalkan emisi, yang ketiga ada proses dematerialisasi, yang keempat ada pengurangan ketergantungan pada sumber energi yang tidak terbarukan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Fauji. Kemudian ada pemanfaatan limbah dengan 4R. Konsep pengolahan limbah dengan 4R merupakan paradigma baru dalam memberikan prioritas tertinggi pada pengolahan limbah yang berorientasi pada pencegahan timbulnya sampah atau limbah, yaitu untuk meminimalisasi limbah dengan mengelola barang yang tidak dipakai lagi dan barang yang dapat dikomposisi secara biologi, dan penerapan pembuangan limbah yang ramah lingkungan. Next. Selanjutnya dibacakan oleh Bang Rio. Selanjutnya untuk pemanfaatan limbah dengan 4R, yang pertama reduce. Reduce merupakan upaya untuk mengurangi kumpulan sampah di lingkungan sumber. Yang kedua reusure. Reusure merupakan pemanfaatan limbah dengan cara menggunakan limbah kembali untuk pemanfaatan yang sama atau fungsinya sama, tanpa adanya pengolahan atau perubahan bentuk. Yang ketiga recycle. Recycle merupakan perolehan kembali atau daur ulang limbah yang dilakukan melalui pengolahan fisik atau kimiawi yang bertujuan untuk menghasilkan produk yang sama atau produk lain. Yang terakhir ada recovery. Recovery merupakan upaya pemanfaatan limbah dengan jalan memproses untuk memperoleh kembali materi atau energi. Next. Di sini ada studi kasus, yaitu analisis pengolahan sampah dengan prinsip 3R, reduce, reusure, recycle. Studi kasus di Desa Mamak, Kabupaten Sumbawa. Permasalahan sampah merupakan salah satu masalah lingkungan yang belum terselesaikan dengan baik di Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan jumlah peningkatan timbunan sampah di Indonesia telah mencapai 175.000 ton atau per hari, atau setara dengan 64 juta ton per tahun. Masyarakat Desa Mamak sudah mengimplementasikan dalam pengolahan sampah dengan prinsip 3R. Di antaranya adalah reduce, yaitu tidak meminta kantongan apabila barang yang dibeli dapat dipegang oleh tangan membawa botol minum dari rumah ketika bepergian. Yang kedua ada reusure. Sebagian besar responden tidak menggunakan kembali wadah atau botol kosong, akan tetapi seluruh responden menggunakan kain yang sudah jadi kain lap di rumah. Yang ketiga, recycle.
salah seseorang responden menyatakan belum mendaur ulang sampah organik menjadi kompos. Nah, untuk yang terakhir ada recovery. Masyarakat melakukan pengambilan kembali sebagian materi penting dari aliran limbah untuk pemanfaatan ulang dalam proses. Next. Kesimpulan dari materi yang kami paparkan didapatkan kesimpulan yaitu ISO 14001 merupakan standar yang disepakati secara internasional yang mengimplementasikan persyaratan untuk sistem manajemen lingkungan. Kemudian beberapa manfaat penerapan ISO yaitu menurunkan potensi dampak terhadap lingkungan, meningkatkan kinerja lingkungan, menurunkan resiko pertanggungjawaban lingkungan sebagai alat promosi untuk menaikkan citra perusahaan. Ketiga, life cycle assessment merupakan suatu metode yang digunakan untuk menganalisis dampak lingkungan yang terjadi akibat berlangsungnya proses pembuatan suatu produk. 4. Konsep ekologi industri bertujuan untuk mengurangi limbah industri dengan pemanfaatan limbah yang merupakan bahan baku untuk industri turunannya. Kelima, konsep pengolahan limbah 4R, reduce, reuse, recycle, dan recovery merupakan paradigma baru dalam memberikan prioritas tertinggi pada pengelolaan limbah yang berorientasi pada pencegahan timbulnya limbah. Baik, mungkin cukup sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya, saya mewakili kelompok 3 mengucapkan permintaan maaf sebesar-besarnya bila ada kesalahan kata ataupun kalimat dalam presentasi kami. Terima kasih.